pagi, Bu. Ibu, CV saya. Oke, saya lihat dulu CV-nya. Baik, tolong saudara ceritakan diri Anda secara singkat ya. Perkenalkan, saya Retri Yohanti. Saya masih menjadi mahasiswa aktif dari Universitas Mercubuana Yogyakarta. Saya mengambil mata kuliah psikologi. Usia saya 21 tahun, saya lahir di Jogja dan dibesarkan di Jogja. Oke, bagus. Terus kalau udah, coba dong tolong kamu ceritakan kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki. Nah, kelebihan dan kekurangan saya. Jadi, kelebihan saya itu, saya bisa multitasking, bisa bekerja dalam kelompok, saya juga bisa membenahi setiap ide-ide yang salah. Saya juga teliti, dan saya sangat aktif bertanya jika ada diskusi. Kekurangan saya sulit mengenal orang-orang baru, sulit bersosialisasi di awal. Tapi ketika saya sudah mengenal orang-orang tersebut, maka orang-orang itu akan memandang saya sebagai seorang yang pekerja keras, giat, teliti, dan dapat mengerjakan tugas tepat waktu. Terus gimana sih kalau orang lain memandang diri kamu? Coba tolong kamu ceritakan ya. Baik, Bu. Jadi cara orang lain memandang saya sebagai pribadi yang ramah, baik, mandiri, pekerja keras, dan mengerjakan segala bentuk tugas tepat waktu. Nah, kan kamu udah ceritain tentang kelebihan dan kekurangan kamu. Kamu punya nggak sih pengalaman kerja? Kalau misalnya kamu punya, tolong ceritakan pengalaman kerja kamu. Untuk pengalaman kerja, saya pernah bekerja 2 tahun di restoran. Dari pekerjaan ini, saya belajar tentang bagaimana sistem pembukuan, sistem marketing, dan juga belajar tentang soft skill lain seperti di dapur, terus bagaimana bertemu dengan klien, begitu, Bu. Nah, di CV kamu kan kamu punya pengalaman organisasi. Pernah nggak sih waktu kamu di organisasi itu, kamu menemuin kesulitan? Kalau kamu nemuin kesulitan, tolong ceritakan. Baik, Bu. Jadi pengalaman organisasi saya pernah menjadi anggota ROHIS di SMA Negeri 1 Sentolo tahun 2016-2017. Jadi saya bertugas sebagai anggota dan diberi tugas dalam hubungan dengan masyarakat. Nah, kesulitan yang saya hadapi pada saat itu adalah tidak ada dukungan dari masyarakat sekitar SMA saya. Jadi saya kesulitan untuk membangun hubungan dengan mereka karena mereka bersifat egois. Jadi kami sulit. Padahal niat kami baik untuk memberikan bantuan sosial, tapi mereka menganggap itu sebagai hal yang buruk. Nah, kesulitan yang saya hadapi adalah membangun relasi dengan masyarakat. Begitu, Bu. Tapi akhirnya saya bisa menyelesaikannya dengan berdiskusi dengan duku di sana. Akhirnya mereka, setelah kami beri pengertian, mereka menyadari bahwa yang kami lakukan itu adalah baik dan untuk kebaikan mereka sendiri. Jadi kami akhirnya mendapat jalan keluar dan bisa memberikan bantuan sosial itu. Begitu, Bu. Nah, yang terakhir, apa sih yang bakalan kamu kasih buat pekerjaan kamu dan perusahaan ini? Baik, yang akan saya berikan untuk pekerjaan saya adalah cinta dan kebanggaan. Jadi saya akan sangat profesional dalam pekerjaan dan tidak akan menyinggung tentang hal-hal pribadi, baik itu dengan rekan kerja maupun dengan atasan. Saya juga akan memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Saya harap Ibu akan memberikan saya peluang untuk dapat bekerja di sini karena saya yakin saya akan membawa perusahaan menjadi lebih baik dan saya janji bahwa saya akan memberikan yang terbaik yang ada dalam diri saya, memberikan segala kelebihan dan menggunakan kekurangan saya untuk perusahaan agar perusahaan jadi lebih baik dan lebih maju dalam rentan waktu yang sesingkat-singkatnya. Baik, Bu.
Terima kasih Saudara Redvi. Terima kasih, Bu. Nah, karena kalian udah nonton video aku bakal ngasih tips dan trik ketika kalian ngelakuin wawancara. Yang pertama, itu tentang pakaian. Jadi kalian harus pakai pakaian yang rapi, terus sesuai sama panduan dari perusahaan atau tempat kalian mendaftar. Jadi kalau kayak misalnya di kedinasan, PNS, polisi, nah itu kan harus pakai kemeja putih. Tapi kalau di yang perusahaan-perusahaan multinasional, kalian tuh bisa pakai kemeja, tapi yang warnanya tuh nude dan ke arah-arah yang nggak terlalu terang gitu. Jangan pakai yang kayak kuning, hijau gitu terlalu terang. Jadi pilih warna-warna yang nude. Terus buat yang perempuan yang berhijab gitu juga hijabnya dirapihin. Kalau bisa diikat ke belakang gitu. Terus kalau kalian dandan tuh jangan terlalu menor. Jadi yang sederhana aja yang nude. Nah, terus kalau buat trik-triknya, kalau sebisa mungkin sebelum kalian daftar, kalian tuh harus pahamin dulu kalian mau kerja di mana, job desk-nya apa, sesuai nggak sama diri kalian. Terus juga kalian harus cari tahu dulu tentang diri kalian, karena pertanyaannya tuh pasti tentang itu. Ceritakan tentang diri kalian. Nah, kalian tuh harus ceritain tentang diri kalian yang bisa membuat kalian tuh keterima di perusahaan itu, tapi harus juga dengan jujur. Jadi jangan bohongi diri kalian, karena pasti pewawancara tuh tahu kalau kalian tuh bohong atau tidak. Terus untuk pengalaman kerja atau organisasi gitu, biasanya kalian bakal ditanya tentang kesulitan yang dihadapi, tantangannya apa. Itu tuh buat ngetes kalian tuh bener nggak sih pernah kerja, dan kalian tuh bener nggak sih pernah ikut organisasi. Jadi jangan pernah buat CV yang bohong, karena itu bakalan ketahuan. Jadi kayak gitu sih, siapin diri jauh-jauh hari, jangan gugup, tenang, karena itu tuh cuma ceritain tentang diri kalian secara singkat. Jadi kayak gitu. Penampilan utama pasti, terus juga jujur, terus siapin aja dulu gitu 1 minggu sebelumnya belajar. Apalagi kalau wawancaranya tuh yang pakai bahasa Inggris, jadi kalian harus vocabulary-nya dibenerin kayak gitu-gitu sih. Jadi itu tips dan triknya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Yang penting jangan tegang, atur dari jauh-jauh hari. Oke, sekian dari Redvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.